Kemudian ada muslim, dia melihat saudara melakukan kemaksiatan, ya sampaikan. Melihat temannya nggak sholat, apa engkau nunggu jadi ulama baru negur dia? Nah belum jadi ulama Ustaz. Dia nggak sholat, engkau kan tahu hukum sholat. Maka nasihat anak, ketika kita melihat masyarakat yang belum kenal sunnah, yang mereka sebenarnya membenci kita disebabkan kelakuan, karakter, etika sebagian orang yang udah belajar sunnah. Jadi sunnahnya itu kadangkala hanya penampilannya doang, akhlaknya belum nyunnah. Anak belajarnya tauhid. Ingat, kalau engkau benar-benar belajar tauhid dan imanmu baik serta sempurna, kata Nabi SAW, indikasinya apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlak. Nah, sekarang tunjukkan akhlak kepada masyarakat. Engkau bisa berdakwah dengan cara diem. Tapi tunjukkan akhlak yang mulia. Pelajarin sunnah-sunnah bagaimana bermuamalah dengan tetangga. Bukan bicara beda madhab. Oh Ustaz, dia madhabnya Syafi'i, ana madhabnya Hambali. Nabi SAW itu bermuamalah dengan tetangga beda agama. Bukan madhabnya beda, agamanya beda. Para sahabat bermuamalah dengan orang yang beda agama. Bagaimana muamalahnya? Maka tolong dipelajari sehingga kita bisa menjadi pelita yang menerangi masyarakat yang belum kenal sunnah, agar mereka juga tidak membenci dakwah sunnah ini gara-gara kelakuan oknum yang tidak bertanggung jawab. Hadza wallahu a'lam bishawab. Agar tidak terjadi perselisihan yang tidak diinginkan, maka hendaklah memilih kata-kata ketika berbicara, khususnya dengan suami. Jangan mengucapkan kata-kata yang menyulut emosi suami. Terkadang kau mengatakan, Ustaz, dia yang menzalimin ana. Sabar. Perempuan itu diperintahkan untuk mengalah. Karena engkau punya karakter tersebut. Dan dengan mengalahnya wanita, yang awalnya dia tahu suaminya salah, kemudian perempuan ini ngomong, minta maaf bang kalau aku yang menyebabkan permasalahan ini terjadi. Allahu Akbar. Itu perempuan penghuni surga. Yang ketika Nabi SAW mengatakan, ala adullukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau gak aku kasih tahu? Siapa sih perempuan-perempuan kalian yang menghuni surga? Maka Nabi SAW mengatakan, kullu wadudin waludin a'ud. Perempuan penghuni surga itu adalah yang penyayang, yang subur ya. Artinya dia mau punya anak. Karena ada perempuan gak mau punya anak. Bukan dia gak bisa punya anak ya, dia gak mau punya anak. Kata enggak, capek kah ini tuh, enggak. Dia punya anak lagi, punya anak lagi. Dia tahu capek lelah, tapi dia mau surga. Yang ketiga, a'ud, dia suka kembali kepada suaminya. Kalau suaminya mendolimin dia disakiti, atau dia yang berbuat salah kepada suaminya, maka dia akan datang kepada suaminya. Lalu dia mengatakan, hadihi yadi fi yadik. Dia mengatakan, bang, ini tanganku di tanganmu. Lalu dia mengatakan, la adzuku bi ghamdin hatta tarda. Aku gak akan memejamkan mataku bang, sampai engkau ridha sama aku. Allahu Akbar jemaah. Itu tuh untuk menjaga agar engkau tidak dipecahkan. Engkau harus tahan banting dan mampu wanita untuk itu. Dengan catatan memperbaiki keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu kita perlu peduli sama janda-janda nih. Yang laki-laki peduli, yang perempuan peduli sama janda-janda. Yang laki-laki bagaimana peduli sama janda? Ya dia santuni mereka atau dia nikahin mereka. Sebagaimana kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang dinikahin siapa? Janda-janda dinikahin. Hampir nggak ada janda yang nganggur di kota Madinah. Ada janda, mereka berusaha untuk menikahinya. Rasulullah SAW beliau menyebutkan as-sa'i 'alal armala wal miskin
yang peduli, yang perhatian, yang memberikan nafkah kepada armalah, kepada janda dan orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Awil qa'imil lail was sha'imin nahar, atau seperti orang yang bangun malam, sholat malam terus dan puasa sunnah terus. Itu yang ngurusin anak-anak atau anak-anak janda-janda dan orang-orang miskin. Maka berusahalah kita untuk berbicara baik dengan wanita. Wanita juga berusaha berbicara yang baik kepada suaminya agar engkau nggak dipecahkan. Ya, berkaitan dengan yang membaca doa keluar rumah. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang keluar rumah mengatakan Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah, tanaha anhu syaitan. Yang pertama, syaitan akan menjauh dari orang itu. Nggak akan godain orang itu. Yang pertama. Kemudian ketika syaitan berjumpa dengan syaitan lainnya, dia mengatakan, gimana engkau menghadapi orang yang sudah dijaga sama Allah, yang sudah dicukupin, yang sudah dikasih petunjuk. Artinya ini orang dalam kondisi dijaga sama Allah, dikasih petunjuk dan dipelihara sama Allah, dicukupi sama Allah orang tersebut. Memang tidak ada penjelasan hadis ini. Kalau dia mati, apakah dia mati fi sabilillah? Enggak, tapi dia mati baik insya Allah. Matinya insya Allah husnul khatimah. Kenapa? Karena dia keluar rumahnya membaca doa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi penutup dari kehidupan dia sesuatu yang baik. Itu yang dikenal dengan husnul khatimah. Matinya baik. Ada orang mati dalam kondisi melakukan ketaatan. Maka insya Allah kalau dikatakan apakah dia matinya nanti fi sabilillah, Anda tidak pernah mendapatkan hal itu ya, penjelasan seperti itu. Tapi semoga dia matinya husnul khatimah dengan dia membaca doa tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terus jamaah, ini penting nih ya, bagi seorang laki-laki. Ketika engkau berbagi dengan kerabatmu, sama orang tuamu, sama adik-adikmu, usahakan istri itu nggak tahu. Kenapa? Kadangkala emak-emak ini, tadi dia gelas-gelas kaca, dia baper, kadangkala dia iri. Kenapa sih dia dikasih? Kenapa adikku kok nggak dikasih? Kadang-kadang terjadi masalah seperti itu. Maka nasihat anak kalau para laki-laki mau ngasih aja, udah gak perlu tahu istri. Berikan. Sebagaimana engkau memberi kepada orang lain, gak perlu istri tahu. Mamanya anak mau sodakoh. Anak mau sodakoh, mau kasih fulan, mau kasih siapa aja. Apa istri harus tahu? Enggak. Apalagi anak mau kasih adik anak. Anak mau kasih keponakan anak. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan sodakoh buat orang lain itu cuma sodakoh, tapi sodakoh buat kerabat itu dapat pahala sodakoh dan pahala silaturahim. Mungkin seperti itu.